Weekend telah tiba, dan kalian sedang menimbang-nimbang mau melakukan apa di akhir pekan untuk melampiaskan penderitaan selama seminggu belakang, dan bersiap untuk menderita lagi seminggu ke depan. Pergi ke mall selalu dijamin ada di opsi setiap orang yang sedang memikirkan bagaimana mereka akan menggunakan waktu mereka di akhir pekan. Di semua mall ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa berbelanja, nonton bioskop, pergi ke time zone, foto booth, pacaran, dan ya ngapain lagi kek. Banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan. Sampai saking banyaknya, gua mulai penasaran. Siapa yang menciptakan mall pertama kali? Dan bagaimana bisa ide tentang merubah satu bangunan besar menjadi suatu surga akhir pekan bagi banyak orang ini bisa tercipta? Bagaimana bisa kita sebagai manusia tertarik untuk mengunjungi setidaknya satu bangunan kotak yang tak sedikit kelihatan membosankan dari luar di setiap akhir pekan. Namun, isinya sangat menghibur. Yaudah, kita langsung aja cari tahu tentang sejarah dari shopping mall. Sejarah shopping mall sudah dimulai jauh sebelum abad ke-20 dan ke-21, tepatnya pada abad ke-15. Berdirilah salah satu pasar tertutup tertua di dunia, yaitu Grand Bazaar, yang diduga jadi cikal bakal mall modern. Grand Bazaar didirikan oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1460 Masehi di tanah Kekaisaran Konstantinopel yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II itu sendiri bersama dengan pasukannya di Perang Salib. Dari cerita dan profil Sultan Mehmed itu sendiri, kita tahu bahwa Grand Bazaar terletak di Turki, tepatnya di kota Istanbul. Cerita bisa berdirinya Grand Bazaar yang menjadi cikal bakal dari mall modern adalah ketika Sultan Mehmed II yang baru saja menaklukkan kota Konstantinopel melihat kondisi ekonomi di sana yang sangat kacau disebabkan oleh krisis yang terjadi semasa Perang Salib. Sultan Mehmed II kemudian menciptakan ide bahwa dia akan membuat suatu pasar yang terdiri dari ribuan toko dan bersatu di dalam satu atap, supaya ekonomi di Konstantinopel bisa segera dibangkitkan dengan cara membuat suatu pusat aktivitas ekonomi. Ternyata ide Sultan Mehmed ini memang merupakan ide yang cemerlang. Ekonomi di Konstantinopel kembali berputar dan semakin menguat berkat Grand Bazaar ini. Saking besarnya sukses yang diciptakan oleh Grand Bazaar ini dari waktu ke waktu dan nilai besar di balik sejarahnya, sampai hari ini Grand Bazaar tetap menjadi destinasi yang sangat rekomen untuk dikunjungi jika kalian jalan-jalan ke Turki. Sampai hari ini juga Grand Bazaar masih ramai oleh pengunjung lokal dan mancanegara. Itu adalah sedikit gambaran dari mall yang jadul banget, mall kuno. Sekarang kita akan masuk ke mall modern. Mall modern pertama kali diciptakan oleh seorang arsitek kelahiran Austria yang bernama Victor Gruen. Kita kenalan dulu nih dengan si Victor Gruen ini. Baru kita bahas bagaimana Gruen kemudian melahirkan mall modern pertama di dunia. Victor Gruen adalah seorang Yahudi yang pindah ke Amerika semasa Perang Dunia Kedua setelah Jerman menyerang Austria. Semasa Perang Dunia Kedua, Gruen menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai arsitek di Amerika. Dia mendirikan suatu firma arsitektur yang siap melayani siapapun yang membutuhkan jasa pembangunannya. Selama di Amerika, Gruen banyak sekali menerima klien dari para pengusaha yang ingin membangun toko dan meminta jasanya Gruen. Pengalaman yang dikumpulkan dan kreativitas yang semakin terasa membuat Gruen mulai memikirkan sesuatu yang mungkin akan bagus jika dilakukan di Amerika. Semasanya di Amerika, Gruen itu merasa banget bahwa banyak orang-orang Amerika hidup hanya untuk bekerja dan mengurus rumah tangga. Gruen merasa miris melihat fenomena ini. Dia seperti melihat orang-orang Amerika tidak bisa menikmati kehidupan layaknya manusia. Orang Amerika tidak punya banyak waktu untuk bersosialisasi, nongkrong, dan semacamnya. Setiap orang di sana terasa seperti menjalani hidup yang sangat individualis bagi Victor Gruen. Akhirnya, Gruen memutuskan untuk membuat suatu proyek yang akan menghidupkan kembali jiwa orang-orang Amerika yang sudah kelihatan seperti robot ini.
Dia pun kemudian membuat permohonan izin ke sana-sini untuk mewujudkan bangunan yang diinginkannya. Akhirnya dapatlah dia izin untuk membangun bangunan yang dia maksud di distrik Edina di kota Minneapolis. Ya, itulah mall modern pertama di dunia yang bernama Southdale Center yang resmi dibuka pada tanggal 8 Oktober 1956. Dari luar, bangunan ini seperti tidak memiliki daya tarik yang kuat, terlebih karena bentuknya yang membosankan, seperti sebuah kubus yang tidak ada apa-apanya. Namun jika orang-orang masuk ke dalamnya, orang-orang akan terpukau oleh hal-hal yang ditawarkan di dalam mall tersebut. Gruen membangun mall ini menggunakan plaza-plaza di Eropa sebagai referensi yang menurut dia ideal. Mall dibuat sedemikian rupa seperti plaza-plaza di Eropa, yang di dalamnya ada galeri, bar, kafe, restoran, sekolah, klinik, dan pasar yang dibangun di dalam satu atap. Niat sebenarnya Gruen membangun mall ini, seperti yang kita ketahui, adalah membangun semangat sosialisasi untuk warga Amerika. Benar-benar dia ingin mall dia dipakai pure untuk bersosialisasi. Sampai-sampai saat Gruen mendesain Southdale Center ini, Gruen sengaja membuat lahan parkir di lahan terpisah, agar orang-orang Amerika yang individualis tidak selalu bergantung dengan kendaraan pribadi, dan lebih sering bertemu orang-orang nyata dengan cara berjalan kaki, jika orang-orang ingin masuk ke mallnya. Jadi Gruen tuh pingin menciptakan suatu perasaan bagi orang-orang Amerika ini, kalau jalan kaki tuh juga enak loh. Jadi biar nggak ketergantungan berlebih sama kendaraan pribadi, gitu maksud Gruen. Nilai dari ciptanya tetap bertahan, yaitu nilai sosialisasi. Sampai pada akhirnya, semakin banyak arsitek dan pengusaha yang mendesain mall hanya demi cuan. Arsitek-arsitek lain mengutamakan fungsi mall sebagai tempat berbelanja dan berbisnis, yang lebih mengutamakan konsumerisme dibanding sosialisasi, yang merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh Victor Gruen. Gruen tidak menyukai hal itu, karena dia merasa manusia tidak hanya hidup untuk berbisnis. Namun, mall-mall semacam itu sudah terlalu menjamur, yang bahkan sampai membuat downtown atau pusat-pusat kota di Amerika Serikat mulai mati. Gruen pun menyesal, dan dia memutuskan untuk tidak lagi membuat mall baru. Meskipun Gruen sudah berhenti membuat mall-mall baru, tapi mall-mall di dunia tetap berkembang dengan pesat, dan semakin banyak jumlahnya di seluruh dunia. Shopping mall ternyata menyimpan sejarah yang panjang, sampai konsep dari shopping mall itu terbentuk. Jadi, tempat yang biasa kalian kunjungin waktu weekend tuh punya sejarah yang panjang loh. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Kalau misal gue ada kurang atau salah kata, langsung aja komen. Setelah komen, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa semakin berkembang ke depannya. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.